Oke semuanya, jadi saya akan menjelaskan jawaban dari soal latihan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya kan gini, perusahaan besar Pizza Hut udah sama-sama tahu lah kita kan, nah mengalami penurunan yang cukup besar, katakanlah 85% penurunan laba. Nah kita misalkan keuntungan periode sebelumnya 2 miliar dibandingkan sebelum pandemi itu 10 miliar. Nah, penurunannya kan cukup jauh gitu kan. Nah, lalu ada dua strategi yang ditawarkan oleh divisi marketing. Nah, ini kan ecek-eceknya gitu kan. Kita buat permisalan lah gitu. Pertama, strategi pertama itu kegiatan sosial berupa penyemprotan desinfektan, pembagian masker, pembagian sembako. Nah, banyaklah perusahaan yang seperti itu kan. Nah, untuk apa? Untuk menarik simpati masyarakat gitu, bahwa perusahaan itu peduli kepada masyarakat dalam situasi pandemi ini. Nah, diprediksi dengan simpati masyarakat itu, maka penjualan yang sebelumnya turun agak naik. Nah, agak naik sebesar 2 miliar misalkan gitu ya. Nah, walau di toko atau outlet itu mengalami penurunan penjualan secara drastis karena memang ada aturan yang tidak membolehkan makan di tempat, tapi penjualan secara online itu cukup menjanjikan, cukup berpotensi. Nah, Pizza Hut termasuk cukup berpotensi karena dilihat Gojek dan Grab itu cukup banyak yang membeli. Artinya apa? Artinya banyak yang memesan dari rumah. Nah, jadi kegiatan ini diprediksilah meningkat sebesar 20%. Karena tadi itu, karena dinilai perusahaan telah peduli terhadap masyarakat, sehingga kan nilainya positif gitu kan. Anggapan masyarakat akan positif terhadap perusahaan. Nah, lalu itu tadi strategi pertama, ini strategi kedua, melakukan gebrakan. Bagaimana? Turun ke jalan. Nah, mereka menjual produk dengan harga murah, tapi juga disesuaikan dengan biaya produksinya, gitu. Jadi, jika sebelumnya ukuran pizza itu besar, bahan-bahan baku dari pizza itu berkualitas, gitu. Nah, maka sekarang yang dijual itu dengan harga murah itu, ya bahan-bahannya juga murah, gitu. Jika dulu 100.000 hanya mendapatkan satu loyang, sekarang banyak kita lihat Pizza Hut itu menjual 100.000 4 loyang, ya kan? Berarti kan 25.000 tuh satu. Nah, tapi tidak berkualitas produknya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kami ingin bertahan di situasi pandemi ini. Kami sedang mengalami krisis, kami sedang mengalami menuju ke bangkrutan gitu kan. Ingin menunjukkan itu, padahal belum tentu. Nah, karena mereka adalah perusahaan besar, perusahaan yang kuat. Situasi pandemi ini itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar gitu ya. Nah, jadi dengan melakukan itu, maka akan mendapatkan simpati masyarakat yang lebih besar lagi. Media akan berbicara tentang perusahaan itu. Gitu kan? Nah, dengan begitu itu secara tidak langsung akan meningkatkan promosi. Maka penjualan diprediksi meningkat 40%, lebih besar dari strategi pertama, gitu. Nah, oke, sekarang yang jadi pertanyaan, jelaskan berdasarkan teori biaya peluang, ya kan? Berapa biaya peluang dari perusahaan Pizza Hut tersebut, dan apakah keputusan pimpinan itu sudah tepat memilih strategi kedua? Nah, itu pertanyaannya. Oke, jadi jawaban yang telah terkirim di Google Classroom itu sudah saya baca semuanya, dan jawabannya yang paling tepat itu yang seperti ini. Nah, jadi pimpinan perusahaan memutuskan menggunakan strategi kedua, ya kan? Nah, jadi kita tahu biaya peluang itu adalah sesuatu yang tidak jadi kita dapatkan karena mengambil satu pilihan. Bisa juga dikatakan kesempatan yang hilang. Tadi kan ada dua strategi. Ketika memilih strategi yang kedua, maka kehilangan kesempatan di strategi yang pertama. Berarti berapa yang hilang? Strategi pertama tadi menawarkan 20%, maka 20% itulah biaya peluang, kesempatan yang hilang. 20% itu dari apa? Dari
penjualan periode sebelumnya 2 miliar. Maka 20% dari 2 miliar itu adalah 400 juta. Maka 400 juta itulah yang menjadi biaya peluang. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apakah sudah tepat perusahaan mengambil strategi kedua? Ya jelas sudah tepat, karena yang ditawarkan tadi lebih tinggi angkanya, 40%. 40% dikali 2 miliar itu 800 juta. Nah, 800 juta tentu lebih besar daripada 400 juta. Keputusan perusahaan itu sudah tepat memilih strategi kedua. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini video pembahasan, semoga bisa disimak dan dimengerti. Nah, jadi bagi yang belum mengumpul tugas, segera dikumpulkan. Nah, karena ini akan ada penilaiannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.